Uh, jadi dia dari bawah terus dia naik ke atas langsung, Mas. Terbang sus gitu, Mas. Saya sampai habis saya cekek gini, Mas. Cekek? Iya, cekek gini, Mas. Cekek saya ditarik itu. Habis saya nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya, Mas. Habis gitu saya itu posisi capek. Ya. Itu ketok enggak, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Matt di sini di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber bernama Mas Aditya. Nah, Mas Aditya ini adalah salah satu pemuda yang ikut komunitas CB dan sering sih ikut touring ke Jogja, ke Magelang, ke Jakarta, ke Bandung, ke Bali. Yes, pokoknya melalang buana lah. Nah, apa sih kisah dari Mas Aditya ini? Mari kita simak video ini. Tetap di Jangan Sendirian. Halo Mas Adit. Halo Mas, baik Mas ya. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan PPKM? Ya kerja sehari-hari sih Mas. Tapi waktu aktivitas touring gitu? Kalau sekarang sih enggak. Kalau dulu itu memang saya itu touring gitu itu sering gitu Mas. Oh sering ya? Iya Mas. Touring di mana aja itu Mas? Kalau di Jogja, di Delegan itu saya ikut komunitas CB itu Mas. Okay. Iya baik. Ada pengalaman nggak sih waktu Masnya ini touring di salah satu kota ataupun touring ya kalau namanya sekarang itu apa sih? San Mori. San Mori itu. Ada itu nggak? baik. Ada sih Mas, itu banyak itu. Waktu pengalaman touring itu. Banyak pengalamannya. Itu kalau nggak salah itu di Jogja itu Mas. Touring Jogja. Iya ada satu acara CB itu Mas. Satu acara CB di Jogja tepatnya di Pantai Parangtritis itu Mas. Berarti semua semua komunitas CB itu ngumpul ya? Ngumpul semua itu Mas, dari Surabaya, dari manapun se-Indonesia itu Mas. Rame itu. Mungkin ceritanya Mas Adit ini gimana? Itu saya itu posisi berangkat dari Surabaya itu hari Jumat kalau nggak salah itu dulu tahun 2014. Udah lama berarti? Udah lama itu Mas. 2014 itu saya berangkat itu anak kurang lebih 35 orang, 35 motor. Iya. Motor ya. Banyak. Itu kita berangkat dari Surabaya sekitar jam 11 malam itu Mas. Jam 11 malam. Kita dari Madiun, kita ngelewati Madiun itu jam 12 malam, mau subuh itu Mas. Berarti start dari Surabaya jam 11. Jam 11. Oke. Dari Madiun? Dari Madiun itu kalau nggak salah jam 3 Mas, mohon maaf. Jam 3? Iya, salah tadi, mohon maaf. Saya sedikit lupa itu Mas. Jam 3. Sekitar 4 jaman lah. 4 jam baik 4 itu jam. Mas. 4 jam. Itu sudah senior touring saya itu di komunitas sudah bilang kalau di Alas Caruban itu terkenal angker gitu Mas. Terkenal angker dan panjang gitu alasnya Mas. Beliau bilang itu seniornya itu kalau lewat situ itu jangan noleh ke belakang. Jadi kita harus fokus gitu. Oh berarti sudah ada peringatan? Sudah peringatan dari senior komunitas CBC itu. Terus teman saya, salah satu teman saya itu yang saya bonceng itu sudah saya bilangi. Beliau sudah saya bilangi jangan lihat belakang kalau lewat Alas Caruban. Ya habis itu kita pengarahan, kita rapat, terus kita berangkat habis itu. Berangkat bareng-bareng gitu loh Mas, rame-rame. Ya kebetulan itu saya ketinggal sama yang lain. Ketinggal sama yang lain Mas. Waduh, iki ya apa gitu. Itu posisi alas itu sepi Mas. Akhirnya
kita jalan pelan-pelan setiba mungkin gitu mas. Kita jalan pelan-pelan, saya itu perasaan sudah nggak enak mas gitu mas. Di tengah alas itu sudah perasaan nggak enak gitu. Jadi cuma berdua ya? Berdua. Gitu. Nah, teman saya itu juga perasaan nggak enak. Tiba-tiba teman saya itu noleh ke belakang gitu mas. Noleh ke belakang, lihat pocong itu mas. Pocong itu berdiri mas. Di pohon jati kalau nggak salah itu mas. Jadi pocongnya itu berdiri di sebelah mananya? Kita jalan, posisi jalan. Tapi teman saya itu lihat nengok ke belakang kan itu nggak boleh harusnya lah. Pantangan itu dia nengok ke belakang itu lihat pocong. Lah saya kan ya penasaran juga. Saya lihat, oh iya itu pocong itu mas. Wajahnya itu rusak mas. Ya Allah, wajahnya itu rusak banget pocong. Pocong sendiri itu pocongnya itu tinggi mas. Nggak kayak film-film kayak gitu mas. Itu pocongnya tinggi, apa itu kayak kainnya itu kecoklatan kotor gitu mas. Lusuh. Matanya itu merah. Itu di sebelahnya pohon jati atau? Iya, di sebelah pohon jati. Kelihatan jelas ya? Oh jelas sekali itu mas. Terus setelah itu? Kita melanjutkan perjalanan lagi. Habis itu perjalanan lagi dari Nganjuk kita ke pom bensin itu mas. Kita ngomong ke senior, kalau tadi kita bertemu sosok-sosok pocong gitu. Itu mas. Langsung lanjut perjalanan sampai ke Parangtritis itu mas. Sampai ke Parangtritis. Sekitar kita Parangtritis jam 10 pagi mas. Jam 10 pagi? Iya. Mulai acaranya itu jam berapa? Kita mulai acara dulu itu jam 4 mas. Malam ya? Malam baik itu. Di sana ada kejadian? Di Parangtritis itu kita datang itu ombaknya besar kayak disambut permisi mohon maaf itu kayak Nyai Roro Kidul gitu mas. Disambut Nyai Roro Kidul gitu. Parangtritis kan memang rumahnya Nyai Roro Kidul gitu mas ya. Karena memang di situ kalau Suro kan memang ada. Iya baik itu mas. Kejawen. Waktu futsal itu saya itu kan dulu itu bulan kemarin sebelum PPKM itu saya punya rutinitas futsal mas di pekerjaan saya mas. Di posisi itu saya rutinitas futsal kan mainnya kita malam mas. Oh iya. Mainnya kita malam. Orang-orang suka yang malam. Iya mas. Kita main malam. Kita main malam, habis itu kita pulang mas. Pulangnya itu sekitar jam 3 subuh. Kalau nggak salah jam 3 subuh. Pagi ya? Iya pagi. Itu saya habis ngopi-ngopi juga sama teman-teman gitu. Saya mau pulang itu perasaan sudah nggak enak mas gitu loh. Soalnya yang saya lewati itu jalannya itu di pabrik ispat itu mas. Pabrik ispat pabrik baja di tepatnya di daerah Taman Sudarjo itu mas. Oh daerah Taman? Taman Sudarjo itu mas. Itu jam 3 pagi itu pabrik ispat itu sudah semua banget itu mas. Saya sendiri itu baca wirid sebisa mungkin itu mas. Akhirnya saya lewat tepatnya ada kuburan kembar di situ mas. Oh di sana ada makam kembar? Kuburan kembar itu makam kembar. Kalau boleh tahu itu makamnya siapa? Makam umum itu mas. Oh, makam umum. Kok disebut makam kembar? Kata apa itu? Kata narasumber sih mas. Kata narasumber warga sekitar situ. Nah, posisi saya lewat makam situ, saya melihat pocong lagi. Tapi pocongnya beda sama. Pocongnya beda kayak di Caruban tadi mas. Oh beda? Beda. Itu tinggi yoi. Tapi nggak nampak wajahnya itu mas. Enggak. Jadi dia dari bawah terus dia naik ke atas langsung mas. Terbang sus gitu mas. Pocongnya tuh sus gitu. Aku ya Allah apa itu rek? Sampai itu. Sampai lihat jelas gitu. Jelas sekali itu mas. Jelas sekali itu mas. Ya gimana ya? Bisa ngomong saya mas.
Memang masnya tampak itu pasti pocong. Iya, saya nggak tahu ya, masih ditakutin pocong gitu, dilihat pocong. Selain cerita Iya. masnya waktu touring, Iya. waktu futsal, itu ada lagi nggak? Entah itu di pekerjaan atau Di pekerjaan itu ada sih mas. Salah satu pekerjaan saya mohon maaf di Surabaya Barat mas. Oke. Saya dulu sebelum nikah itu kan sering tidur di mes pekerjaan saya mas. Habis gitu saya itu posisi capek. Yes. Itu ketok enggak, mas? Apa? Iku. Selain cerita masnya waktu touring atau waktu futsal itu ada lagi nggak? Ada mas. Tepatnya sih di kerja saya mas, di daerah Surabaya Barat itu mas. Saya dulu sebelum nikah itu saya sering tidur di mes itu mas. Kalau nggak salah itu tidur di mes. Saya sering tidur di mes. Itu saya capek banget itu mas. Saya tidur, saya capek banget itu mas. Terus saya itu dimimpiin mas, dimimpiin seorang kayak pakai kemben mas. Pakai kemben itu kalau nggak salah kayak sewek gitu, kayak orang-orang dulu itu mas. Oh iya, pakai kebaya gitu. Iya. Saya itu tidur kayak orang apa itu, gitu loh mas. Kayak orang ketindian iya tapi mas. dalam mimpi? Dalam mimpi itu mas. Saya barat itu saya dipanggil sama seseorang gitu mas, minta tolong. Saya kira itu saya sadar itu, saya kira itu siapa kok malam-malam jaluk tolong gitu, minta tolong malam-malam minta tolong itu siapa? Saya samperin itu mas, tapi itu dalam mimpi. Saya samperin itu mas, saya samperin habis saya cekek gini mas. Cekek? Iya cekek gini mas, cekek saya ditarik itu. Habis saya nyebut ya Allah ya Allah ya Allah. Itu langsung saya sadar itu mas, alhamdulillah itu mas. Kebetulan di tempat saya itu memang apa ya mas ya, dulunya itu memang kayak sengit gitu mas. Tempatnya itu sebelum dibangun sebuah pekerjaan itu kayak angker gitu mas. Itu mas. Jadi dulu itu katanya narasumber, katanya orang proyek di kerjaan saya itu mas, itu ada pohonnya itu nggak mau ditebang. Akhirnya terpaksa ditebang soalnya kan harus berdiri sebuah bangunan itu mas. Jadi sampai sekarang itu angker gitu. Di perasaan kayak mengkorok itu ada mas di pekerjaan saya itu mas. Kayak genderuwo gitu ada mas. Kayak bau-bau pesing gitu terkadang itu ada mas. Mohon maaf pak. Iya mas. Tapi kejadiannya itu mas yang alami? Saya alami itu mas. Bau pesing itu kayak anak-anak kecil riwa-riwi gitu mas. Itu ada. Juga iya. Ya memang setiap tempat itu ada mas pak, tempat itu ada. Setiap tempat itu ada. Iya ya, mas. Tergantung kitanya gimana menaruh. Iya mas, baik mas. Posisinya kita gimana. Iya mungkin mas. Dari Mas Adit ada pesan-pesan buat teman-teman di Jalan Sendirian yang lagi nonton video ini. Jangan pernah takut sama setan, karena Tuhan kita cuma satu yaitu Allah. Selain itu? Enggak ada mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit yang sudah membagikan ceritanya di video kali ini. Sama-sama. Dan semoga bisa ketemu lagi dengan keadaan yang sehat. Amin. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari ceritanya Mas Adit ini. Iya, baik. Oke, terima kasih dan selamat malam. Malam mas, baik, terima kasih.